teman-teman seperjuangan, dan singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seiring salam takjim, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang kami beri judul Bukti Kuasa Allah dan Barometer Pribadi yang Berkualitas. Pada surah Al-Mulk yang merupakan surah Makkiyah yang menekankan ajaran pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan setidaknya ada 6 poin dalam surah tersebut, yakni menetapkan eksistensi Allah dan keesaannya, keluasan ilmu dan kuasanya, peringatan terjadinya hari kiamat, mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya menghubungkan rezeki dengan menjelajahi bumi, serta tawakalah kepadanya dalam pembukaan tepatnya surah Al-Mulk ayat 1-2 yang disampaikannya. Bukti kuasa Allah yang salah satunya pencipta hidup dan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 yang berbunyi, Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang tertipu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang menguasai seluruh kerajaan. Dan Dia maha perkasa atas segala sesuatu, yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang baik amalnya. Dia maha perkasa, maha pengampun. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dalam pembukaan surah ini bukan tanpa alasan.
Mengutip dari Az-Zuhaili, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya untuk mengajari li ta'lim dan memberikan petunjuk al-irsyad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pengelola seluruh semesta. Dalam Nuzum Ad-Durar Al-Bikai menegaskan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keagungan, kesucian, dan keluhurannya ialah sebagai bukti dari kuasanya membinasakan orang yang ingkar terhadap ajarannya, yakni istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri Nabi Lut alaihi salam, serta mengangkat tinggi-tinggi derajat orang iman dan patuh terhadap ajarannya, yakni Maryam binti Imran dan Asya istri Fir'aun si pembangkang sekampung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kematian dan kehidupan. Kemampuan mencipta hidup dan mati yang disampaikan surah Al-Mulk ayat 2 merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Hidup dan mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakannya. Tanpa hidup dan mati, manusia tak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 yang kalau si Ahlul kemana? Ahlul. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berbuat baik, barometer pribadi yang berkualitas. Ayat kedua dari surah ini menyebutkan inti kehidupan dan kematian, yakni untuk menguji manusia mana yang paling baik dan buruk perbuatannya. Dengan diberi kehidupan, manusia akan punya berkesempatan untuk berbuat baik, begitu juga untuk berbuat buruk. Sampai ia menjumpai kematian, ia akan diadili, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebaikan dan kejelekan yang ia perbuat. Lalu, mengapa ujian itu berupa hidup dan mati? Mengapa? Ibnu Asy'ari menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling baik perbuatannya? Tabrik menafsirkan ahsanu amalan dengan mana yang paling taat dan semangat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkannya dengan ahsanu amalan, yang paling baik perbuatannya, tanpa dibarengi dengan Asma'u amalan, yang buruk semata-mata untuk menarik perhatian manusia. Quraisy menjelaskan agar manusia semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudahkah baik perbuatan yang kita salurkan, baik beribadah kepadanya ataupun kebaikan untuk diri sendiri dan sesama. Demikianlah Allah atas kuasanya, atas yang di dunia dan akhirat, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa fil waqtil akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.